Begini loh, saudara. Sejarah. Saya minta sejarah Yesus bertemu Lukas. Kalian kelepek-kelepek. Habis itu Quran yang Anda serang dengan sejarah yang kelepek-kelepek tadi. Tolong jujur kepada saya. Mana sejarahnya Lukas bertemu dengan Yesus? Ada enggak? Ini dulu. Oke, sudah saya jawab ya Bang ya. Ya. Ini untuk kelima kali. Apa yang Anda jawab? Oke, mau saya jawab? Apa yang Anda jawab ketika saya bertanya, mana sejarahnya Yesus bertemu dengan Lukas? Mana sejarahnya? Lukas punya kitab sudah tertulis dengan rapi, ya. Itu ada sejarah penulisannya. Oke, gini aja Di Bang luar Suma. Gini aja Alkitab, Bang Suma. ya, di luar Injil ada sejarah penulisan Lukas. Gini aja Bang Nggak Suma. ada. Permisi Nggak Pak John. Ada. Kalian udah sanggup. Nanti kamu Permisi, Pak kamu cari. Tolong Nanti kamu kita cari. semua tahan diri dong. Gini Bang Suma, sekarang lupakan Lukas deh. Oke, enak nggak nih? Kenapa bisa dilupakan? Kenapa? Loh, Itu kan Anda sejarah yang Lukas Anda nggak ada. gunakan untuk menabrak Iya, pewahyuan betul. Al-Quran. Loh, tidak ada Kalau satupun di yang bertanya. kalau Oke, Anda abang menganggap dulu atau Lukas saya? itu tidak ada, gugur Abang sudah. dulu atau saya? Menabrak Abang Gugur dulu atau sudah. saya nih? Al-Quran Abang gimana dulu sih atau kalau Kalau Anda menganggap Lukas itu tidak John, tunggu ada, dong, berarti Pak John. gugur sudah sejarah yang Anda bangun, Oke. kan gitu. Sebentar Bang, Ya kan? kita bicara penyaliban. Silakan. Abang dulu atau saya yang bicara? Saya dulu ya, oke. Izinkan saya bicara. Kita bicara masalah siapa yang disalib, kan gitu. Nah, Abang menganggap historisitas Lukas itu salah. Anggap ya. Nah, saya buang deh. Anda menganggap Matius itu salah. Saya buang deh. Anda menganggap Yohanes itu salah. Saya buang Yohanes. Anda menganggap Markus itu salah. Saya buang Markus. Ya kan? Saya buang itu semua ke tempat sampah. Misalnya ya. Nah, kita pakai data-data sejarah non-Kristen. Jelas ada Marbar Serafion, ada Talmud, ada Flavius, ada Coba Talmudnya Anda tunjukkan ke saya Talmudnya yang bahasa Nggak Ibrani ada. coba. Oke, silakan. Open kamera yang bisa. soalnya. Enggak. Jadi semua saksi yang Yang lain. Permisi Bang. Permisi ya Bang. Semua saksi. Sabar. Nah, jadi gini, itu sudah sesuai dengan kronologi atau kronisme. Nah, kemudian 700 tahun kemudian ada yang anakronisme. Kita tahu klaim bahwa Tuhan adalah Dia yang ada, tapi dia nggak tahu sejarah. Itu kan pertanyaan besar gitu loh. Itu logika yang saya bangun di situ buat teman-teman itu. Jadi, Nggak usah nyerang ke sana dulu, Bang. Sebentar, saya selesaikan narasi saya. Astagfirullahaladzim. Saya selesaikan narasi saya. Izin ya Bang, semua permisi ya teman-teman. Jadi mari teman-teman, kita berpikir. Ayo kita berpikir. Bagaimana narasi teologi dibangun atas dasar ahistori. Ini bahaya. Dasar ahistori, ini maka kita tidak punya dasar yang kuat. Kalau kita berdiri di atas pohon, berarti di atas pohon yang sudah lapuk. Nah, narasi teologi yang sejalan dengan histori itu yang bisa kita jadikan pegangan. Silakan. Oke. Ya. Oke, Bentar, begini. Sabar. Bentar. Oh, sudah Sabar. dinaikin ya Bang tampannya. Tadi Pak Johnnya naikin aja, saya mau tidur. Tapi sebelum itu aku mau ngomong juga sama Bang Zuma nih. Bang Zuma tahu nggak bahasa Bataknya ganteng itu apa? Zuma. Ih najis. Bahasa Batak ganteng itu adalah bodat Bang untukmu Bang. Oh iya, makasih Bodat Betina, makasih. Jadi gini, coba ketika Anda berbicara mengenai sejarah, Bung, secara histori, kitab Anda aja dulu Anda damaikan. Penulis Yohanes mengatakan, oke, dia minum anggur. Penulis Matius mengatakan dia tidak akan minum anggur selain nanti di kerajaan Bapa. Ini aja dulu yang Anda damaikan. Nggak usah terlalu lebay ke sana kemari. Ini aja dulu. Antar pengarang kitab Anda dulu Anda damaikan secara histori. Yang satu mengatakan Yesus itu tidak akan minum anggur kecuali nanti di kerajaan Bapa. Yang satu mengatakan sebelum disalib Yesus minum asam anggur. Ini aja dulu. Nggak usah lebay kemana-mana. Ini aja dulu Anda damaikan. Coba
Silakan. Oke, thank you ya Bang Zuma. Jadi bagaimana Yesus dicucukkan anggur asam itu adalah penggenapan dari Mazmur 69 ayat 21. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur masam. Jadi bukan secara total Yesus ambil anggur, secara sadar Yesus minum anggur, tidak. Tetapi mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi apa yang terjadi dengan penyalipan itu justru ngelok konfirmasi bagaimana penderitaan Mesias sampai di atas kayu salib. Setuju. Semua perjanjian lama merujuk pada penderitaan Yesus di atas kayu salib. Iya, oke, thank you. Matius. Itu karena Anda berbicara dengan orang Islam. Coba naikkan Yahudi di sini. Bang Billy, berani nggak Anda bicara begitu? Bahwa semua kitab perjanjian lama permisi, berbicara Bang. tentang Saya penyaliban sudah- Yesus. Saya sudah Berani nggak? berkali-kali bicara dengan Bang Billy kok Bang. Tapi bukankah kita sudah Ya kalau bicara cuman tentang berbicara, Islam dengan- Bang, kalau cuman berbicara apa susahnya? Kalau cuman berbicara, ini kita strata kebenaran yang harus kita bangun sih. Coba hostnya naikkan Bang Billy, berani nggak? Kemarin Bang Billy itu kita sama-sama adu terjemahan. Itu terakhir kita. Nggak mengenai cerita yang Anda Belum bangun. enggak. Kita fokus Bahwasanya saja. kitabnya orang Yahudi menubuatkan ada yang mati disalib tentang minum anggur dan seterusnya. Berarti Bukan Anda kitab sudah Yahudi, itu kitab menabrakkan. kami. Oh, salah Anda. Sejak kapan Nah, kitab apalagi Yahudi Anda. adalah kitab Anda? Nah, saya tidak mengakui. Tidak, Bang. Saya tidak mengakui itu kitab saya. Loh, berarti kalau Anda itu lepaskan saja semua nabi-nabi. Tuh. Loh, saya Ada mengimani Ibrahim, mereka. Saya mengimani Musa. mereka sebagai Loh, nabi. Itu kan berasal sumber primernya dari siapa? Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya mereka sumber diutus primernya untuk dari siapa saya. itu? Berbeda dengan Sumber kamu. primernya dari siapa? Saudara Sumber mengambil kitabnya agama lain, kemudian Anda jadikan sebagai kitab Anda, sementara kitab itu hanya untuk Bani Sumber Israel. primernya dari siapa, Bang? Ketika kita Sumber merujuk primer, kata Ibrahim sumber primer yang di mana? dalam Quran. Sumber primer yang mana yang Anda maksud? Loh, Kitabnya memang orang itu Yahudi ya bukan untuk Quran. Yahudi, Al-Quran yang untuk kami Islam. Nah, Anda Di mana dalam kitab Anda? Yahudi pun mereka Kitab saling Anda yang berantem. mana? Pernah Kitab Anda mendengar yang mana? Birkat Haminim? Abang pernah mendengar Birkat Sekarang Haminim? kitab Anda yang mana? Permisi, Bang. Abang pernah mendengar Birkat Haminim? Permisi bang. Kitab Anda yang mana bang? DPL dan PB. Sekarang Bapak semua pernah mendengar Birkat Haminim? Nah inilah yang ku bilang tadi, setahu saya, bang. kalau di Alkitab Abang, itu ini, orang itulah yang berbicara, saya katakan diskusi tadi. dengan orang pintar, mereka nggak akan Saksi saling dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-jemburkan kebohongan akan binasa. Anda menyemburkan Iya. kebohongan. Apalagi Anda mengatakan untuk kitabnya saksi Yahudi mata, Bang. adalah kitab Anda. Loh, Ayo. justru apa yang dikatakan Keluaran dalam perjanjian 23 nomor 7. Haruslah Ada kau ending. jauhkan dirimu dari perkara dusta. Loh, Anda kita sedang lagi bicara mendustai sejarah, saya. Bang. Dengan Anda Kita mengatakan lagi kitab bicara Yahudi adalah kitab Anda, kan lucu gitu loh. Oke, Yang saya benar, simpan abang dulu Kristen bicara. mengambil Monggo, Bang. terjemahan kitab agama Yahudi. Itu yang benar. Itu yang Anda harus pahami. Jadi jangan Anda mengklaim diri Anda itu adalah pemilik kitabnya orang Yahudi. Bukan. Anda mengambil kitab orang Yahudi terjemahan Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa. Lalu kemudian Anda jadikan sebagai sebuah pedoman yang Anda katakan itu perjanjian lama. Sementara yang empunya kitab tidak pernah mengakui bahwa kitabnya itu adalah kitab perjanjian lama. Sudah kedengaran? Hanya orang Kristen Apa yang suara saya mengatakan tidak kitabnya kedengaran? orang Yahudi itu sebagai perjanjian lama. Tes. Itu apa? Untuk Suara kemudian saya kedengaran? menjadikan catatan-catatan yang ada setelah Yesus sebagai perjanjian baru gitu loh. Tes, Oke, tes, tes. Nah, Suara tuh saya bicara kedengaran. tuh sama yang punya kitab tuh, silakan. Ayo. Oke. Halo Bro Billy. Yo, halo Billy. Halo Billy. Ah, gimana kabar? Baik. Oh, Oke. ini Tadi saya apa dengar- namanya? Saya selesaikan dulu Apa Bro Billy. Billy, saya tanya sama kamu, apa Hasem itu hanya dimonopoli oleh orang Israel saja, Billy? Hasem itu Tuhan bagi seluruh ciptaan. Semua ciptaan, baik Hah? itu Sorry, Bang binatang, Billy, baik Bang itu Billy. Semua ciptaan, cakep, gas, oke, gas. Nah, terus saya tanya sama kamu, Torah itu hanya dimonopoli oleh orang Israel saja? Torah itu diberikan Universal, Torah itu universal diberikan atau hanya dimonopoli oleh orang Israel saja, Billy? Oke, universal diberikan kepada seluruh bangsa tapi hanya 7 perintah Nuh saja. Cakep, Ya, gas. 7 perintah Nuh. Jadi ketika- No height low ya. Oh enggak,
Kenapa Musa menulis dalam original teksnya itu dalam 70 bahasa? Oh, Tampar kan, Bang? 70 bahasa. Tampar kan? Dia Kan bukan gak 70 enak, Bang, bahasa. kalau ditampar kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Nama dia seneng. Cuma tujuh Yahudi. Kan ketawa. Ketawa aja dari tadi. Itu tujuh hukum Nuh, itu tujuh hukum Nuh, bukan tujuh. Ya pertanyaan pertama seneng dia. Oh iya kan. Tujuh hukum Nuh. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dalam Torah itu cuma 7 hukum Nuh? Yang dibatalkan Yesus di tiang salib itu untuk kalian? Yang dibatalkan Yesus, yang dibatalkan Yesus di atas tiang salib itu yang mana? 7 hukum Nuh itu siapa? Yang bilang hanya 7 hukum Nuh itu siapa? Bang Billy tadi mengatakan. Saya tidak bilang. Bang Billy tadi mengatakan yang umum untuk universal itu adalah 7 hukum Nuh. Bang Billy mengatakan bahwa Torah itu hanya terdiri dari 7 hukum Nuh. Itu saja, Billy. Oh enggak, katakan. Dia katakan yang 7 hukum Nuh itu untuk non-Yahudi. Nah sekarang yang untuk Kristen yang mana? Yang untuk Kristen untuk dibatalkan dihukum di atas tiang salib oleh Yesus itu yang mana? Hukum yang mana? Nggak ada yang dibatalkan. Tampar. Oke, Dikatakan sekarang ini mau ketetapan ini Yahudi dikatakan dan Kristen. Tadi Juma mengatakan bahwa permisi. Udah, kamu udah ketampar. Kau gunakan kitabnya orang, lalu kau katakan batal di atas tiang salib itu udah adalah kitab orang mana? aib yang sangat memalukan Adalah itu. kitab orang mana? Sangat memalukan. Kitabnya agama Yahudi dikatakan itu adalah sampah. Yahudi mana? Kitabnya orang Yahudi dikatakan sampah oleh agamamu, paham? Oh enggak, Yahudi yang mana dulu? saya begitu menghormati Filipi kitab 3 nomor 8. Hukum Torah itu adalah sampah bagi pendiri agama Kristen. Baca tuh bukan kita. sefer, itu bukan sefer, itu misfotnya. Kamu ngerti sih sefer dan misfot? Alah, itu ular beludak. Kena tampar, coy. Bang Zuma, masa Bang Zuma bilang begitu Torah itu sampah, itu dari mana itu? Bang Billy terima kasih. Itu di kitabnya orang-orang Kristen, Bang, dikatakan bahwa hukum Torah itu dengan segala ketetapannya adalah sampah bagi Paulus. Waduh. Sementara seorang nabi dan seorang raja berkata Torah Torah itu sempurna. Bro Billy, saya mau tanyakan nih. Ini mau Coba search Juma. Coba kitab Filipi baca. Coba kitab Tauratnya mana? Tulis mana? Tunggu. Coba. Ini mau Islam. Filipi 3 nomor 8. Anda baca. Filipi 3 Anda baca. Filipi 3. Baca satu perikop. Yang dianggap Paulus sampai itu yang mana? Filipi 3 ayat. Enggak usah pakai ayat. Satu perikop Anda lihat. Bahkan Paulus mengatakan bahwasanya Torah itu adalah sengat maut. Aduh, agama oten ini teman-teman saya ini yang Kristen inilah. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Saya mendengar Yesus itu disalib di pada itu gimana? semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Ini mau Kristus. saya dengan Bro Billy atau saya dengan Bang Suma? Silahkan. Tolong ditegaskan. Saya mau mendengarkan omongan besar Anda tadi. Silakan, saya mau jadi saksi di sini. Silakan. Oke, berarti Bang Suma udah mundur ya? Bukan mundur, saya sedang ingin menertawakan Anda. Oke, kalau misalnya seperti itu, silakan. Kita selesaikan dulu Bang Suma, antara saya dengan Bang Suma. Boleh? Nggak usah takut. Selesaikan aja dulu sejarah yang saya minta tadi antara Yohanes dengan Matius aja cakar-cakaran, Bu. Anda tidak bisa Anda tidak bisa bangkit di situ. Yesus mengaku tidak akan minum anggur, tapi faktanya kitab Anda Yesus minum anggur. Jadi tabrakan di sana. Udah selesai. Debat saya Silakan dengan Anda. Bang Billy, terakhir debat saya dengan Bang Billy saved by the bell. Dia harus keluar. Karena dia memang ada acara. Silakan Anda yang Talmud tadi, silakan. Bukan gitu, Bro. Maksudnya saya mau selesaikan dulu dengan Bang Saya Suma. jadi saksi di sini, silakan. Framing. Kalau saya nggak bisa loh, kalau ikutin framing saya juga bisa framing loh. Saya maksudnya gini, Bro. Saya mau selesaikan dengan Bang Suma dulu gitu loh, Bro. Takut dia. Enggak, saya tadi mau membukti kamu bilang Yesus itu disalib di Talmud, itu Talmud mana? Oke, nanti akan saya jawab. Tapi Bang Suma boleh nggak selesaikan dulu, Bang Suma? Jawab aja Billy itu. Saya rasa sudah selesai. Sejarah yang kamu bawa itu, mohon maaf saya katakan, sejarah error.
yang tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Makanya Al-Quran datang menyelisih sejarah yang kamu bangun itu. Oke, Sekarang yang pertanggungjawabkan, tidak sesuai dengan sekarang fakta di pertanggungjawabkan lapangan itu siapa, pernyataan saudara yang mengatakan bahwa sejarah eksternal tentang penyaliban itu tertulis dalam Talmud. Saya mau tahu, silakan. Ayo. Memang ada Yesus di dalam Talmud ya. Sanhedrin 43 dikatakan Yesus orang Nazaret dilempari batu karena dia melakukan sihir menghasut orang untuk menyembah berhala. Ya, ini menurut Talmud Sanhedrin 43a. Ini ayatnya. Nih. Yesus Nazaret, orang Nazarin dilempari batu karena dia melakukan sihir. Itu. Jadi kalau dibilang itu disalib itu Talmudnya Talmud apa? Oke, Dan ditunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Oke. Iya. Ketabok ini orang ini. Ketabok dia. Nyari di mana dia? Talmud mana itu? Karena kalau dia Yahudi Oke. memang matinya Ini kalau dari Yahudi Talmud Babilonia. ya apa? Maseket apa? Terus pasuk apa? Perek apa? Oke, dari Talmud Babilonia ya, Bang ya. Iya, maseket Aku apa? sebentar, Bang. Oke, aku kasih linknya aja ya. Aku kasih linknya. Duh. Bagaimana? Nih, lihat nih. Saya menunjukkan data. I show you some factual data. Tuh, look. Oke. Yo. Ini ada Gini ya, Yesus Bang, orang saya bacakan dulu. Nazaret. Saya bacakan dulu, Bang. Dia lempari Pada batu hari karena sebelum dia Paskah. melakukan sihir. Ya. Saya terus terang ya, saya mengutip dari tulisan di Gurita Wahyu. Ibu Tabahayu. Talmud Babilonia memberikan informasi sebagai berikut. Ibid halaman 144. Pada hari sebelum Paskah, mereka menggantung Yesus dari Nazaret. Dan selama 40 hari sebelumnya, telah beredar pengumuman yang mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret akan dilontari batu. Mana Tapi disalib? karena tidak ada yang datang untuk belah dia, mereka menyalibkannya pada hari menjelang Paskah. Oh, nggak ada di dalam teksnya nggak begitu. Oke, Nggak gitu, jadi dalam gini teks Bang, Ibrani. saya mengutip dari Talmud Yahudi yang dicatat oleh Ibu Rita Wahyu. Iya, Kalau untuk Talmudnya mencari- Maseket apa? Kok lu gimana nih? Saya jelas nih. Saya jelas Iya. ya. Saya jelas Talmud Sanhedrin 43a ya. Ayat 20. Jelas ayat 20. Bisa dicek. Ya, saya bacakan. Misna mengajarkan bahwa seorang membawa acara keluar sebelum orang yang dihukum. Dia menunjukkan bahwa hanya di hadapannya, yaitu ketika dia dibawa untuk dieksekusi. Ya, pembawa acara itu atau hakim itu keluar, tetapi sejak awal sebelum terdakwa dihukum dia tidak keluar. Gemara menimbulkan kesulitan setelah bertanya. Tapi bukankah diajarkan di dalam Bareta pada malam Paskah, ini yang kamu kamu tadi kutip. Tapi Bareta mengajarkan pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dilempari batu. Jadi digantung. Kalau digantung benar. Iya, Karena- digantung lah. Memang digantungnya dalam apa? Loh, Berarti kan digantung di confirm. pohon, ya, digantung di pohon. Karena hukumnya Yahudi itu tidak ada dihukum. Iya, digantung di pohon itu, bener itu. Disalib nggak ada, yang ada digantung, Digantung di pohon. di pohon. Kedua, dilempari batu, dibakar. Jadi ada 5 hukuman mati untuk orang Yahudi. Nah, ini Yesus dalam narasi ini Digantung di pohon. live as a Jew and die as a Jew. Kenapa? Matinya dilemparin batu Yahudi, ya, digantung di pohon Yahudi itu. Tapi kalau matinya disalib itu bukan Yahudi, Romawi. Romawi itu. Orang yang diserupakan, gitu loh Bang Billy. Cocok. Jadi data Ketabok. Yesus itu matinya Cocok itu. setelah Mampus dia dilempari kamu. batu, mati baru digantung gitu. Oh, kabur Ini satu-satu. menurut Talmud Sanhedrin 42a gitu. Silakan dibantah dengan data yang ada. Ini saya pakai data. Nah, iya Saya kamu tulisin tadi lagi nulis sedikit, saya sama tulisin Yahudi, lagi. datang Yahudi ketabok kamu. Gini. Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara melempari batu, ya. Pada seorang pembawa berita pergi satu-satu kepadanya terlempar, ya. selama 40 hari mengumumkan secara terbuka, Yesus orang Nazaret dilempari batu karena dia melakukan sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Siapapun yang mengetahui alasan membebaskannya harus maju dan mengajarkan
dan mengajarkannya atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskannya. Jadi mereka melempari Yesus dengan batu dan menggantungnya mayatnya pada malam Paskah. Ini Bukan disalib yang jelas itu, ini digantung. bisa dibaca, saya bisa tunjukkan dan saya bacakan. Jadi tidak hanya saya Gantung di pohon. which is Iya. saya bisa berbohong atau memutar Katanya kata-kata saya. Valen dulu juga begitu Saya kok. Ada di show it belakang. to you as a proof text gitu. Tak bikin Melempari anu aja. batu karena Tak dia viral, melakukan viral. sihir. Nah, Tak bikin makanya anu. kalau kamu bilang Yesus di dalam Talmud, jangan deh mendingan. Kenapa? Pasti kecewa. Ya, makanya jangan bawa Yesus ke dalam Talmud, pasti kecewa. Mendingan nggak usah. Karena itu kalau kita lihat secara jujur itu tokoh yang berbeda. Oke? Makanya jangan bawa Yesus dalam Talmud. Hancur sehancur-hancurnya. Sorry Bang, aku turun. Salib. Oke Bang Billy, bisa dibaca tadi Digantung. digantung. Oh iya. Viral. Aku Ya bikin. udah, terus Viral. udah tadi saya udah bacakan, Menap. Thank you. Ini aku suka diskusi sama Bang Billy karena Tadi suka, sekarang nggak suka. Oh, tadi nggak suka nih. Ya, kamu nggak ada tekstualnya, saya nggak baca. Kamu bisa aja berbohong dengan memelintir kata-kata. Tuh. Itu bisa. Abang tadi mengakui ada masalah digantung tadi. Abang membaca loh, Billy ada digantung. Digantung Silakan itu. dibaca. Nggak tak upload, Salib, cuplikan coy. videonya tak upload ya Digantung teman-teman, salib. yang di live comment nanti bisa tonton itu. Di tempat kami digantung itu di kayu salib, bro. Oh, Kita kita upload lihat kamus KBBI. Sekarang kita lari ke KBBI ya, Enggak, yang merupakan dibaca satu. aja dulu, Bang. Nah, Loh, baca loh, terus. loh, jangan begitu. Kita berkaidah bahasa yang benar dulu. Saya akan tunjukkan. Kan masing-masing pada penafsiran yang penting. Sikapnya Yahudi model acak-acak. Si Ceta udah Betul. Enggak, dia menunjukin data. Jack tidak jangan gitu Bang Tampan, harus objektif. Jack tidak menunjukkan data, dia menceritakan data. Jadi dia dengan mulutnya, dia tidak menunjukkan data. Tapi kan benar bahwa Yesus itu walaupun itu perspektif saya berbeda, dia digantung kan. Kecil suaranya, kecil. Digantung itu bukan disalib. Menurut kamus KBBI itu bertentangan. Kita kan kita kan orang Indonesia, kita punya tatanan bahasa yang benar. Kalau ketika dikata digantung itu disalib, itu menyalahi kaidah bahasa. Tapi kan antara awan-awan itu dengan bumi. Mulai nangis dia Oh nih, nggak suaranya bisa. kecil. Sekarang kita lari ke KBBI. Kita lihat salib dengan gantung. Tunggu. Posisi letak badannya ya tergantung itu. Iya. Ya salib pikir dong beda. Nggak bisa dibilang digantung. Ketika digantung itu. Ayo nangis Bombay sudah, nangis Bombay, nangis Bombay. Nangis dia. Kayak orang-orang yang matinya digantung itu di tiang gantung itu tiang gantung. Itu ada tambahan Mas Billy, itu digantung di Makanya pohon orang ya, yang tergantung. bukan disalib. Ya, itu ada. Karena apa? Bukan disalib, tapi digantung. Gitu karena digantung itu salah satu metode penghukuman mati dari orang Yahudi. Dalam Jadi kondisi badannya itu tergantung. nah, sekarang kita gini aja. Kita bicara yang berbicara yang data dan memang Kita bersyukur kamu itu nggak hanya modal congor sama mie gitu. Bilang, ini begini nih. Congor, kenapa jadi Salah ngotot. Ngotot. Aku bilang Ini parah nih. Bukan aku, bro. Bukan aku. dengar. Ya, jangan berasa loh. Saya lagi asik sama Jack. Kamu kok tiba-tiba congor-congor itu nggak sopan kamu berbahasa. Aku bilang Saya nggak pernah ngomong kasar loh sama kamu. Enggak, sebentar. Kamu pahamin kata-kataku. Aku bersyukur kamu itu dalam dialog enggak modal congor sama mic. Kamu modal pakai data gitu. Jangan Kamu ngomong pahamin congor. situ. Congor itu nggak sopan, itu kasar. Loh, kamu kan Ya. enggak cuma modal mulut. Kamu kan cuma pakai data. Nah, gitu. Kalau kata-kata congor itu udah mulai mau heresi. Artinya kamu itu Nggak mau usah. pakai data gitu. Itu yang aku maksud gitu. Kamu kok sampai Jangan, karena saya orang yang karena ada di dalam kamu di doa. tuh tidak menggunakan hanya Sabar. sekedar mulut dan Karena gitu. di dalam orang Yahudi kamu berdoa, buka data gitu. dalam doa Yahudi berdoa, ya Tuhan hindarkanlah kami dari mulut yang jahat, dari kata-kata kotor. Tiap hari kita berdoa begitu. Congor itu apa artinya? Congor itu Nggak apa? nggak boleh. Itu konotasinya congor itu konotasi yang berubah secara zaman ya. Sekarang misalnya congor itu lu, apa? congor lu itu kasar gitu. Itu masuk dalam KBBI loh, Oke, masuk dalam bro, KBBI. Bro loh. Billy, kita langsung aja deh, Bro Billy. Oke. Sekarang aku substansinya iya. aja, Bro Billy. Oke. Enak Sekarang lah diskusi sama aku lo. mau Ada membuktikan mudah-mudahan aja ada bahwa itu adalah disalib karena saya suka. Ini kalau Bro Nah, Billy ini layak dapat singa ini, dia bagus datanya. Silakan Bill. Oke, arti kata gantung ya menurut KBBI. Gantung artinya sangkut atau kait
Jadi nyangkut, kait, Ya, jangan sangkut atau dikaitkan, kait. kan? Oke, sekarang salib kita lihat salib. Apakah sama? Salib pakai P apa pakai B ya? Salib pakai B. Ya, antara salib dengan terikat dengan tali juga beda, bro. Jadi kalau kata salib itu lebih spesifik. Salib itu 2 batang kayu yang bersilang. Nah, kayu bersilang tempat Itu Yesus dihukum orang Yahudi. apple to apple-nya diikat gitu, terikat. Nah, salib dengan terikat itu enggak, ini. Yesus enggak terikat. Nanti Yesus kan digantungnya itu dengan cara apa? Enggak. Terikat dengan tali atau dengan disalib. Oke, gitu. oke. Sekarang taruhlah oke, saya okekan kamu. Saya okekan kamu, ya. Cakep. Kalau kamu Makasih oke, buat saya sudah okekan okekan. kamu. Artinya apa yang Oke. saya sampaikan itu benar begitu. Iya, saya Udah oke. clear Saya- kalau gitu. Belum clear, tapi Loh, matinya kok itu belum dia. clear berarti nggak oke dong Oke. kalau gitu, bro. Enggak, sekarang Gimana ini sih, kalau bro? Lo ngeles Ngomong lagi. terus ini orang ini. ada 2. Yang pertama kan matinya diapain? Kita lihat data. Ya. Iya, Jadi artinya matinya kan kamu tadi udah membenarkan bahwa digantungnya itu dengan Benarkan sementara tadi. tapi kita lihat. Pohon Oke, gitu. oke. Apa Kita banget lihat. sih dibenerin? Itu udah dibenarkan dulu nggak? Iya, oke. Saya Ya anggap aja itu udah benar. clear kembali Oh, sekarang nggak ke bisa Cak begitu. Cetak. Loh, Jangan kenapa? mentang-mentang saya Berarti udah nggak oke dong. Kok berdalih sih Ya, licin saya banget okekan dulu. mulutnya? Saya okekan dulu sebagai pribadi saya. Nanti saya akan kasih tahu bahwa Kok matinya kamu itu bukan berubah digantung. kayak Juma sih, bro? Dulu aku lihat kamu itu orangnya nggak licin. Kayak sekarang kok berubah jadi kayak Oh, Juma? licin. Justru dari tadi kan kamu baru datang, jadi kamu nggak paham Enggak dong. saya cerita Aku sama. sebelum Yang kamu licin ada, itu Paulus, sebelum Bung. aku- Bung. Woi, Jangan kau yang sebut-sebut licin nama itu saya, Hafs. licin Hafs itu. itu penipu. Kalian Hafs itu itulah yang disuruh, penipu itu. kamu Yang itu disuruh berubah-ubah ayat diutus. Al-Qur'anul Karim, dia Diutus cerdik rubah-rubah. seperti ular. Oke. Ular Hafs itu penipu licin. yang Bisa. mengambil buku belum dipinjam. Sabar. Jadi gini, Beda Jesus Hafs the itu yang Nazarene, penipu, cuy. Kita dengarkan Yesus Bro Billy orang dulu. Nazaret Kita itu dengarkan Bro Billy dulu dilempari sekarang. batu sampai dia mati. Nah, setelah dia mati baru disalib. Jangan. Gitu aja dah. Gitu aja. Ya. Gimana? Jadi Gimana? Di situ ada nggak Masa itu? iya orang disalib dengan digantung nggak bisa bedakan? Dasar kalian ini. Loh, Aneh. Sorry Bro Billy. digantung dengan cara disalib, Billy, ya. bro, bukan Iya, iya, oke. lehernya. Tadi Gitu. gimana, Bro? Saya okekan itu ya, saya okekan Tadi itu. gimana? Ah, ya udah. Dibacakan dulu Bro. Bacain. Coba. Bacain dah. Mana? Elah, udah 3 Mana? kali saya Digantung bacainnya. dengan Dilempar diikat batu terus lehernya digantung mana? gitu. Mana coba tulisan Oke. diikat lehernya? Mana diikat lehernya? Digantung aja coba lihat digantung. Ini mesti pakai musuh Ya, BB ini. Bro Billy, Digantung. Bro Billy, tadi Bro Pan Dimarahin mengatakan, emaknya tuh. setelah dilemparin, tuh kemudian disalib itu ada tercatat di situ atau tidak? Nggak ada disalib. Makanya Oke, tadi kamu kalau- bilang disalib itu di mana? Sebentar, Nggak ada Bro, kata salib. Sebentar. Kalau yang tercatat itu kan digantung kan, Bro? Dilempari batu dulu, ya. Terus habis Setelah itu mati baru digantung. Oke, berarti kan di dalam Talmud ada narasi bahwa Yesus digantung gitu kan, Bro? Dalam bahasa Ibrani-nya apa? Talah atau apa? Oke. Tuhan kok digantung. Heran saya lihat Oden ini kok Tuhannya digituin seneng banget sih. Jadi hukuman untuk Yahudi adalah digantung, nggak disalib. Iya. Betul. Nggak dibohong. Sedangkan Yesus itu jelas-jelas orang Yahudi. Jadi siapakah yang digantung salah. itu? Talah kan? Patelah, Oke. patelah. Saya balikkan ya. Jadi di dalam Ulangan ya 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau Untuk Tuhannya. Dikutuk. kepada Tenang dia tuh aja milik dikutuk. pusakamu. Nah, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi di dalam narasi kitab Ulangan ada hukuman semacam digantung. Oke ya, Bro? Digantung, Sekarang, betul. ya, itu adalah dalam bahasa Ibraninya talah ya. Nah, sekarang saya mau Kira apa lagi dia? loncat ke Galatia 3 ayat 13. Waduh, kalau Galatia saya alergi. Cari Gak buah apa-apa. kamu. Dicampur-campur dengan kitabnya sendiri. Itu nggak sempurna masalahnya. Oh, Iya, tapi boleh nggak, Bro? Saya sampaikan dulu. Iya kan. Kan Bro Sampaikan nggak ke harus Zuma aja. mengimani kan? Sampaikan, Iya. sampaikan Dari ke awal Zuma kan aja ya. aku sudah agree kalau Bro nggak setuju dengan Galatia, nggak masalah. Iya. Oke, kita agree to disagree itu biasa gitu loh. Oke, di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jari kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung
pada kayu salib. Artinya pemahaman digantung itu juga sama, dan bahkan ini dalam bahasa Haberitnya itu kemungkinan juga menggunakan talah, karena di dalam Yunaninya menggunakan kata sebentar. Ya udah, intinya ini orang mengatakan Yesus terkutuk, udah. Emanumi, Ah, ya ngomong kalau dong, kita Bima. merujuk pada Ibrani Yunani itu juga sama menggunakan kata talah. Artinya gini, meskipun Talmud tidak mencatat secara detail bahwa Yesus itu disalib, tetapi ada frasa yang sama bahwa Yesus itu digantung. Nah, di tempat kami pun sama, Yesus juga digantung. Masalahnya apa? Digantung pada kayu salib. Artinya narasi Talmud itu memiliki benang merah yang sama. Memang ada yang digantung. Tadi kan kamu mengatakan, Talmud mengatakan Yesus digantung. Saya minta spesifik ayatnya di mana bahwa ada kata disalib. Ya, aku tidak menunjukkan spesifiknya, bro. Ayat Loh, kan ngarang. dua kali kamu mengatakan hal itu, dua kali tadi. Saya dengar dari bawah. Aku tunjukkan itu ada benang merahnya. Loh, benang merahnya kan belum pasti sekarang. Makanya tadi saya bilang sama Bang Tampan, oke lah, saya okekan aja itu disalib. Oke, sekarang kita spekulasi aja. Oke, disalib. Oke. Nah, tapi kita lihat matinya Yesus diapain, ya. Kita lihat. Yesus orang Nazaret dilempari batu karena dia melakukan sihir. Mengasut orang untuk menyembah berhala. Kan misalnya orang, terus pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret. Nah, setelah mereka membunuhnya dengan cara melempari dengan batu gitu nih. Nih. Ya, oke. Pada malam Paskah mereka menggantung Yesus, ya. Dan setelah mereka melemparinya dengan batu sampai mati. Jadi taruhlah memang itu disalib, tapi penyebab kematian dia bukan karena disalib, tapi dilempari batu, which is matinya dilemparin batu. Jadi Yesus hidup sebagai orang Yahudi dan mati sebagai orang Yahudi, bukan digantung atau disalib, tapi dilemparin batu sampai mati. Itu poinnya. Nah, itu bertentangan dengan perjanjian baru kitab kalian kan, gitu narasinya. Itu ada yang belum ini. Ini yang suara siapa ya? Ya, sengaja dia. Aja ini. Aja mengganggu Tampan atau dan nggak kondusif. Halo, Aja. suara siapa nih? Gitu. Bro, Ya, supaya nggak kondusif. dirimu Gua nggak ada device. Pengalihan. Kali ya. Gua nggak ada device apa-apa sih. Oke, udah nggak ada. Oke. Jadi gini, bro, memang kita tahu bahwa tidak semuanya sejalan sama. Tetapi narasi bahwa itu ada penggantungan, kalau di dalam Galatia, terkutuklah orang yang digantung talah pada kayu salib. Jadi tetap ada memiliki garis yang sama, atau kita bisa melihat benang merahnya di situ. Perkara di dalam halnya, detailnya berbeda, tetapi kitab bro mengakui ada yang digantung, Yesus dari Nazaret. Itu setuju nggak, bro? Oke, makanya tadi kan saya udah bilang, saya bilang di depan sebelum kita ngomong ini sama Bang Tampan, taruhlah iya Yesus itu disalib, oke nggak apa-apa. Tapi kematiannya itu menurut Talmud, karena kamu bawa Talmud ya tadi, kalau menurut Talmud bukan disalib atau digantung matinya, tapi matinya ditimpukin batu sampai mati, diragom bahasa Ibrani, diragom. Oke, jadi gini bro, itu di dalam narasi Talmud ada rajam, ya kan? Ada rajam. Ragom. Ya, ragom itu kan dalam Ibrani ya, kalau diarabkan kan rajam ya. Atau kalau setan itu irojim. Bukan ya? Aku nggak tahu lah. Irojim. Blow on juga nih orang ini. Setan yang Nggak terkutuk. ngerti tapi ngomong. Sama. Rajam dan rojim. Raja Zuma tuh kalau masalah itu. Ya, nggak usah ketawa. Oke, jadi tetap aja kita bisa melihat ada benang merah di situ, bro. Benang merah lagi. Meskipun menurut sumbermu tidak terjadi kematian di atas, monggo, tetapi kita melihat benang merah yang sama dong. Maksud saya gini, dari beberapa sumber tadi, kalau kita satukan, tetap ada prosesi penggantungan atau dalam versi kami penyalipan tadi.
Kejam sekali Walaupun Tuhan menurut ini. prosesimu Jam kali kau bro, ini Tuhan lo bro, bro. penggantungan itu ada nggak? Ada, sesuai dengan apa yang dikatakan Galatia 13 ya. Masa Bukan saya loh, itu kamu jangan bilang saya. Bukan. Lu, aku nggak ngomong lu. Kita semua udah tahu. Aku bilang bro, kamu Yahudi. barusan. Aku membawa dari kitab yang kamu Literaturmu, dalam literaturmu. Ya, aku itu ngomong Dalam dari literaturmu, Nah, bro. Saya ngikutin bukan kamu aja, Bang Jack. Kamu kan membawa Yesus di dalam Talmud disalib. Nah, saya meminta ayatnya, ada nggak benar disalib? Ternyata kan nggak ada ayatnya. Iya. Benar-benar plek gitu Ini disalib. bro, kalau yang plek memang aku ngakui lah. Ngakui salah dia, ngakui salah dia. Enak dong. Loh, Ya. kan kalau aku diskusi aku jujur dong. Itu kan nilai seorang perdebater kan di situ. Betul, betul. Saya kalau misalnya tidak ada, aku bilang tidak ada. Saya menghargai kejujuran Bang Jack. Sebentar Oke. bro, tetapi saya yang sampaikan di sini apa bro? Yang saya sampaikan adalah adanya benang merah. Ini siapa lagi tuh yang bunyi? Bang Tapan, maaf Bang Tapan. Merah lagi. Dirimu bunyi. Oh ya, Ya, maksud Bang Pak. Tapan. Jadi kita melihat ada narasi walaupun tidak plek, tapi ada kemiripan. apanya yang mirip? Nah, Kalau kenapa bisa terjadi kalau seperti pemiripan itu? berarti belum tentu identik ya? Apa identik? Nggak Udah pasti identik. masalah, tidak ada masalah. Karena kami masih punya a lot of sumber lain, nggak cuman itu. Ya tunjukkan dong. Saya menunjukkan sumber loh. Saya menunjukkan sumber dan tidak hanya dibacakan. Kata kenapa? Ketika kita membacakan kita bisa memelintirnya. Tapi ketika kita menunjukkan dan membacakannya itu suatu hal yang Makanya tolong dong teman-teman follow balance. saya. Follow saya tolong, saya di follow. Kamu udah lama lo Jack. Belum Aku dapat, cuma Pak? 300 bro. Oh my god. Oke, I follow you. Follow Udah gua blokir gua. dong, tolong follow gua. Oh udah gua udah follow. Oke teman-teman Kristen. Iya. Jadi tolong di follow Bang Jack biar Maksudnya, dia bisa tolong open cam. dong. Jangan muslim jangan follow dia ya. Teman-teman, Muslim tolong jangan, di follow jangan. teman kita Saya ini di-follow. jaga Ceta ya supaya beliau Ya, bisa bisa. open cam juga. Kasih Teman-teman sekali lagi Sebentar, di bro, follow. sebentar. Jadi memang benar setuju tadi dengan Bang Jack. Jangan. Narasi digantungnya ada. Tetapi Ya. pelaksanaannya digantung itu secara itu disalib. kalau buat saya tidak ada masalah karena kan Nah. otomatis saya harus temukan dari sumber-sumber lain yang sejaman. Contohnya Pliny the Younger. Aduh, gimana tuh? Pliny. Di dalam The Letter of Trajan, Plinius Muda. Berarti udah terbukti ya, udah terbukti kalau apa tadi udah mengakui kalau tidak ada kata dalam Talmud penyalipan Yesus itu disalib Tidak ya. ada kepersisan. Saya akui, nggak ada masalah. Ya, oke. Saya nggak ada Sip. masalah. Oh, Jadi saya udah. fair. Kalau saya jadi fair. udah jadi udah Bentar, saya Bro. udah cukup situ. Saya udah cukup sampai sini karena saya mau jangan turun dulu, meluruskan. jangan turun dulu. Enggak, Bro. saya tetap di sini, tetap di Oke, sini. kita Lanjut. selesaikan kemarin Lanjutkan terjemahanmu kemarin. Selesaikan terjemahanmu kemarin. Saya udah catat soalnya. Sorry bro, ini Oke. masih berhubungan dengan sumber-sumber apa namanya bahwa apa yang saya sampaikan tuh nggak ngawur. Plinius Muda. Tadi belum ada Billy. Wah, Enak, enak. Bro, kalau kayak gini. Tahu mau dicomot-comot. Oke ya. Nah, Plinius Muda dia memberikan Di Talmud itu catatan Yesus di itu dalam matinya dilempar emperor, batu, di tidak mati dalam karena disalib. catatan seperti ini. Di Malam dalam Paskah. letter epistle to Karena mati dilempar batu, di Kaisar malam Trajan. Paskah digantung di pohon. Dia ada di abad pertama. Jadi Bahkan dia berbeda. mengakui bahwa kekristenan sudah menyebut Yesus sebagai dewa. Buset, dewa lagi. Betul Trajan. Salib. Ini orang ada-ada aja nih. Aduh. Siang banget orang kayak begitu kok dipercaya gitu loh. Itu kan tragis. Mengerikan gitu dipercaya. Dituhankan pula lagi. Aduh, bro. Udahlah, bro. Mending kamu berhenti deh ngomong, bro. Ini ya. Salah satu tulisannya banyak dikenal saat ini adalah suratnya kepada Kaisar Romawi meminta instruksi khusus untuk menginterogasi orang Kristen yang ditangkapnya. Jadi ini dari bagian musuh ya. Dalam epistel 96 ia menyatakan bahwa orang-orang Kristen tidak mau menyembah Kaisar Trajan dan tidak mau mengutuki pemimpin mereka Yesus Kristus meskipun di bawah siksaan berat sampai mati. Plinius menulis tentang orang-orang Kristen yaitu apa?
mempunyai kebiasaan untuk berkumpul pada hari-hari tertentu sebelum fajar di mana mereka menyanyi bait-bait lagu bergantian kepada Kristus seperti kepada seorang dewa dan mengikat diri dengan sumpah takjim bukan untuk melakukan perbuatan jahat melainkan untuk tidak pernah melakukan kejahatan, pencurian, tidak pernah bersesudah, tidak mengingkari kepercayaan bila mereka dipanggil untuk diserahkan. Sebentar bro, aku nggak siapkan. Sebentar. Tapi saya punya data. Jadi aku kebiasaan ketika bicara aku ada data. Sorry. Sebentar ya. Ini ngomong apa aja koran apa ya? Itu maksudnya dewa gimana ya? Dewa itu Dewa. pengertiannya gimana? Udah kemana-mana. Ya sebagai Allah. Buset. Oh, Jadi gods. Ya kalau dewa kan bahasa Inggrisnya kan gods ya, God. God dewa, God kecil mungkin. Ya kan Deus bro, Deus. Ini Bang Taman, Bang Taman bunyi lagi Bang Taman. Taman device-nya dicopotin dulu. Iya dicopot dulu Bang, sorry Bang. Bentar ya. Ini yang. Aduh. Itu apa sore ini yang disampingkan Oten ini? Benar-benar memalukan. Karena ketika kita berhubungan dengan sejarah, maka di dalam sejarah itu pasti ada yang namanya benang merah. Nah itu yang kita sambung di sini. Benang merah lagi Pak Jul. Bentar ya. Tapi ini loh, sejarah juga sifatnya nggak apa ya, ada tandingan sejarahnya. Misalnya Alah, benang merah sejarawan nggak yang nyambung gitu sejaman loh. dengan Benang putus, itu layangan punya putus kata itu. lain juga. Kusut. Ini aku satu-satu ya bro ya, dari Cornelius Tacitus. Masih aja ngeyel. Tuhannya tadi loh. Sumbernya Apologetika. Tadi katanya di Talmud ada, ternyata ada. Yesus nggak disalib, 44. tapi digantung. Keterangannya lampu di mana? Digantung di pohon. Lahir 52 sampai 54 Masehi. Dilempar batu. Dia ada Matinya di abad dilempar pertama. batu, bukan ditusuk Dia menjadi lambungnya. gubernur Asia di 1112. Kalau Dia yang mengarang buku digantung, Annal yang disalib berisi itu sejarah ajaran Kaisar dari Romawi. Dalam bukunya Annal Yunani itu. 15 tentang Nero, Tacitus menuliskan seperti ini. Jadi ini dari musuh Yesus ya. Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu, dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum orang dengan siksaan paling kejam terhadap orang-orang yang disebut Kristen dan dibenci karena kejahatannya. Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Jadi secara sejarah kita bisa tarik garis kepada siapa? Pontius Pilatus. Memang Yesus dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Dia saksi sejarah. Dia mengakui Yesus dihukum oleh Pontius Pilatus. Sekarang Lucianus dari Samosata. Seorang filsuf dan sejarawan Yunani yang lahir di Samosata tahun 120 Masehi. Ini yang abad kedua ya. Dalam satu bukunya, The Passing Peregrinus, Lucianus menuliskan sebagai berikut. Ibid halaman 139. Orang yang disalibkan di Palestina karena memperkenalkan aliran kepercayaan baru ini kepada dunia. Jadi, secara sejarah juga dicatat. Oke. Kemudian, Saya juga. nah ini mungkin yang agak kontroversial ya, soal Flavius Josephus. Hancur Mbon Indok. Ini lumayan kontroversial. Ini teman-teman akan mengatakan inti interpolasi. Nama aslinya adalah Joseph bin Matias, seorang sejarawan Yahudi yang lahir pada tahun 37 Masehi di Yerusalem, meninggal tahun 90 Masehi di Roma. Tahun 93 menuliskan buku Antiquitas Judaica yang terdiri dari 20 buku, bla 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 bla. Pada masa inilah Yesus seorang manusia bijaksana, kalau boleh disebut manusia. Tunggu ya, di sini jangan nyela dulu ya, Bro. Dia adalah Kristus dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang mengasihinya sejak semula melupakan dia karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari ketiga. Nah, frasa dia adalah Kristus ini yang sering menjadi pertanyaan. Ini dianggap sebagai interpolasi. Tetapi yang dikatakan oleh si Josephus ini, dia memiliki beberapa another book. Nah, di dalam another book-nya dia, bukan terkatakan dia adalah Kristus. Melainkan apa? Pengikutnya menyebut dia Kristus. Seperti itu. Jadi, Josephus bukan Kristen. Dia mengakui pengikutnya menyebut dia adalah Kristus. Itu di buku Josephus yang lainnya. Jadi tidak bisa dikatakan Terus ini lagi dibawa-bawa buku lagi dibaca. gitu, Bro. Jadi saya punya sumber-sumber sejarah kuat, ada, dan memang bisa dibuktikan. Itulah kenapa buat saya keimanan
yang ahistory itu adalah fiksi. Balik lagi kepada premis awal kami sebelum kami berdebat dengan dirimu. Oke, mungkin saya anggap sudah selesai ya Bang Suma ya. Mohon maaf, Bang Suma. Halo, Bang Suma, apakah masih menyimak? Justru tadi belum kelar kalian. Jadi kan saya tadi naik cuma ingin aku mau meluruskan. selesaikan debat dengan dirimu. Aku mau selesaikan enggak, debat dengan dirimu. saya tetap di sini. Saya nggak kemana-mana. Oke. Cuma maksudnya tadi saya Kayaknya cuma Bang Suma sudah selesai deh. Oke, enggak apa-apa. Ya. Sekarang kita Tadi debat, saya mendengar. selesaikan debat. Ayo, Ya, tadi kita saya- selesaikan debat ya. dengan dirimu. Oke. Jadi gini, Kita buka. Yes, Saya tutup dulu nih Pak Jo bikin topik baru. sabar. Tadi kan udah ngomong. Ini saya masih menanggapi. Saya Keluarin menanggapi. dulu audionya Pak Jo. Oke, Kamu oke, bawa silakan. bukti sejarah, ya sejarah Audionya dihapus dulu. semi. Ya. Jadi sekian dulu ini teman-teman Bang Juma sama beberapa oten yang sudah kelabakan. Alhamdulillah hari ini Bang Juma sukses memberhangus, memberantas semua fiksi-fiksi, semua sejarah-sejarah membuktikan Yesus itu disalib ternyata tidak bisa terbukti dengan baik. Terima kasih, kita kembali lagi nanti bagaimana bila Yahudi menabok oten. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.